kamu nge-save Oke. saya. Selamat siang Bu Rosita. Siang, Pak. Kelihatannya tadi sibuk. Hari ini di pos Bu Rosita ini sendiri kegiatannya apa aja Bu? Oh ya, di pos saya ini kita anak-anak membuat silase. Silase. Iya, silase itu adalah pengawetan hijauan pakan ternak. Nah ini kok prosedurnya berarti seperti apa Bu? Dari mulai rumput? Mulai dari anak-anak nanti nimbang. Ya nanti ada nimbang, kemudian nyoper, setelah itu menghitung kebutuhan dedak dan molases, menimbang kebutuhan dedak dan molases, mencampur, setelah itu dimasukkan bluk, dipadatkan, kemudian ditutup. Berarti ini bagian dari pakan ternak sendiri? Betul sekali, bagian dari pembuatan pakan ternak, metodenya silase. Oke. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembuatan silase ini untuk mengawetkan hijauan pakan ternak agar hijauan pakan ternak tersebut bisa termanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk silase sendiri itu bahan-bahannya apa aja Bu? Yang pertama rumput, yang kedua dedak, yang ketiga molases. Sudah gitu. Molases. Ya, tetes tebu. Tetes tebu. Nah, manfaat sendiri untuk ternak sapi itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan pakannya, kadang di musim kemarau itu kan hijauan biasanya sangat sulit ditemukan. Tapi kalau musim penghujan itu kan dia hijauan biasanya melimpah. Nah, maka dari itu untuk mengatasi keterlimpahan hijauan pakan ternak, kita bikin silase untuk disimpan dan bisa digunakan di musim kemarau saat hijauannya berkurang. Seperti itu Pak. Berarti prinsipnya hampir swasembada pangan, pembuatan lumbung pakan. Betul, tapi untuk ternak, bukan. Biasa. Iya, seperti Oke. Sudah mulai penimbangan ini Pak. Oke, siap-siap. Tetes tebu sendiri itu seperti apa Bu? Protein atau gimana? Iya, sumber energi. Energi. Gula kan ya? Kalori jadi. Ini berarti formula makan. Selamat siang Pak Naroso. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Baik, sehat. Masih bersama channel Mr. Khan 90. Hari ini kita akan tanya langsung kepada penguji maupun guru ATR Pak Naroso. Oke. Agenda hari ini apa saja? Baik Pak Naroso, bisa disampaikan hari ini kegiatannya apa saja Pak Naroso? Oke, siap. Hari ini kita ingin menguji, melihat kemampuan dari anak-anak mengenai satu, mempersiapkan kandang beranak. Yang kedua, mempersiapkan kandang pedet. Nah, nanti anak akan tahu bagaimana nanti sapi akan beranak, kandang sudah disiapkan, sehingga kandang sudah siap, nanti sapi langsung bisa beranak. Kemudian setelah beranak di situ, anak juga dituntut untuk
mempersiapkan kandang pedet. Nanti dipindahkan ke situ. Nah, dengan tujuan nanti anak bisa punya kompetensi itu, sehingga suatu saat bekerja di perusahaan atau di mana nanti dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, anak sudah anak sudah kompeten, sudah mampu. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini sudah mewakili, ini adalah kandang beranak, sehingga nanti harus mampu untuk mempersiapkan kandang beranak. Jadi biasanya di perusahaan feedlot atau perusahaan pengemukan atau bahkan perusahaan pembibitan pasti ada ternak-ternak yang beranak, apalagi pembibitan. Hampir setiap hari itu sapi melahirkan. Nah, disitulah kalau pekerja di situ kompeten, dia akan mempersiapkan kandangnya, sehingga ternak yang melahirkan tadi ya selamat ternaknya, hidupnya, selamat pedetnya atau anaknya. Nah, kalau dianya kompeten, tapi kalau tidak kompeten, wah ini sangat membahayakan, kurang, nanti akan mengurangi nilai ekonomi dari perusahaan tersebut. Ini contoh kandang beranak. Nah, di sini ini ada kandang pedet. Anak di sini harus mampu mempersiapkan. Bagaimana caranya mempersiapkan? Nah, pertama alasnya ini silakan. Nah, setelah alas siap, kemudian kita semprot dengan desinfektan. Nah, anak nanti menyemprot desinfektan. Setelah disemprot dengan desinfektan, tempat makan, tempat minum harus dicuci supaya terhindar dari desinfektan tersebut. Nah, setelah dicuci, kembalikan ini isi dengan makan dan minum, sehingga nanti pedet yang tadi lahir langsung pindah ke sini sudah siap. Nah, kalau anak itu kompeten di dalam bidang ini, suatu saat nanti bekerja di perusahaan tadi, entah itu pengemukan atau pembibitan, dia akan mahir, tidak akan menemui kesulitan. Seperti itu. Terima kasih Pak Naroso, ilmu yang disampaikan begitu jelas, runtut. Ini akan jadi bekal untuk anak-anak kita, khususnya SMK Negeri 1 Pakesaji. Pada umumnya adalah dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Naroso. Sehat selalu, sukses selalu, selamat siang. Siang. Oke. Ini berarti kegiatannya apa Pak Naroso? Hari ini kegiatannya pertama pengolahan lahan, Ya. kemudian penanaman dan pemupukan. Oh, pengolahan. Lahan disiapkan, kemudian ditanam. Yang ditanam apa Pak? Yang ditanam di sini adalah rumput gajah atau rumput odot, ada dua macam. Rumput odot itu istilahnya Setaria cephasellata. Nah, bedanya rumput gajah itu tinggi, rumput odot atau Setaria cephasellata itu pendek. Nah, itu nanti kita tanam dalam bentuk stek. Nah, kita menguji anak-anak supaya kompeten di dalam itu tadi. Ya, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan. Bahkan ada satu kompetensi lagi, yaitu penyiangan. Nah, itu tidak boleh dilepaskan penyiangan, membuang atau menghilangkan tanaman-tanaman yang bersifat gulma yang tidak menguntungkan, makanya harus dibersihkan. Yaitu kita dari SMK Pakis ini membekali anak seperti itu
dengan tujuan nanti suatu saat kalau anak-anak kita entah itu kerja di perusahaan atau sebagai wira swasta sudah siap. Karena yang namanya hijauan itu waduh sangat penting sekali. 60% dari kos suatu usaha peternakan adalah pakan. Nah, salah satunya adalah hijauan. Dan yang namanya ruminansia itu tidak lepas dari yang namanya hijauan. Karena secara kodrat, secara alami itu harus makan hijauan setiap hari. Nah, di sini saya akan membekali anak. Nah, anak sudah dibekali kemarin, sekarang tinggal ujinya. Nah, kalau dia lulus akan kami beri predikat kompeten dan nanti bisa menerima sertifikat yang ada burung garudanya. Makanya ini kita benar-benar menguji anak supaya benar-benar kompeten, tidak boleh sembarangan. Oke, gitu. Oke. Cepetan dulu.